Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke dars kita, pelajaran kita, kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim li al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita pelajari sampai kepada hadis yang beliau bawakan dalam riwayat Al-Khatib di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan juga para ulama yang lain. Meskipun hadis ini yang benar adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan hadis ini mursal dari Ibrahim ibn Abdurrahman al-Udri, ya. Dan hadis mursal adalah hadis yang dhaif kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mursal dari Ibrahim ibn Abdurrahman al-Udri. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan memikul ilmu ini, membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil di kalangan mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka akan menghilangkan, menafikan dari ilmu, dari agama ini tahrifal ghalin, penyelewengan orang-orang yang ghulu di dalam beragama, wa intihalal mubtilin, dan ajaran-ajaran asing yang dinasabkan kepada Islam padahal bukan dari bagian Islam oleh orang-orang yang ahli batil, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Maka para ulama adalah orang-orang yang mulia, yang memiliki tugas dan amanah yang sangat besar membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku-perilaku orang-orang ahli batil, dari kalangan ahli bidah dan a'daul Islam, yang mereka ingin menyisipkan di dalam ajaran Islam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan bagian darinya. Baik berbentuk apa? Tahrif, penyimpangan-penyimpangan, ataupun ajaran-ajaran, ataupun takwilat, penakwilan-penakwilan
yang tidak sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaan ilmu dan para ulama. Ya. Kemudian muallif rahimahullahu taala membawakan wa fi haditsin, di dalam sebuah hadis, dan hadis ini pun dhaif, yasfa'u yaumal qiyamati thalathatun, akan memberikan syafaat di hari kiamat 3 golongan manusia. Al-anbiya, pertama adalah para nabi, tsummal ulama, kemudian para ulama, tsummas syuhada, kemudian orang-orang yang mendapatkan syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid. Ini juga menerangkan tentang keutamaan al-ilmu dan ulama, karena disebutkan secara khusus mereka adalah orang-orang yang akan bisa memberikan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Meskipun asar ini adalah asar yang dhaif. Wa ruya, dan diriwayatkan, al-ulama yaumal qiyamati ala manabira min nur. Para ulama nanti di yaumul qiyamah mereka akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Dan ini penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karena ilmu yang ada pada mereka. Ini keutamaan para al-ulama, ya. Naam. Ya. Jadi ketika muallif membawakan riwayat al-ulama yaumal qiyamati ala manabira min nur, ini beliau sedang menerangkan bab yang beliau inginkan, yaitu fadl atau keutamaan ilmu dan al-ulama. Ya, mereka diberi kedudukan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Asar-asar yang lemah seperti ini sebagai penguat, sebagai pelengkap terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW dan athar-athar yang sahih yang disebutkan oleh muallif sebelumnya. Maka cukup dengan yang sahih, dan ini sebagai penjelasan yang lebih luas dari muallif. Kalau sebuah kitab terisi dengan athar-athar yang lemah seperti ini, itu sebenarnya aib, tapi tidak akan menjadi sebuah celah dan aib apabila muallif sudah membawakan dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari athar salaf yang sahih. Jadi hanya sebagai apa? Meluaskan penjelasan. Tapi kalau isinya dhaif semua, ini aib, dan itu tidak pada kitab muallif rahimahullahu ta'ala. Karena sebelumnya jelas muallif membawakan apa? Dalil-dalil yang begitu banyak yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ucapan para sahabat dan para tabi'in yang sahih tentang keutamaan ilmu dan para al-ulama, ya. Nah, kemudian beliau membawakan athar yang berikutnya. Wa naqala al-qadi Husain ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala fi awal ta'liqatihi, di awal ta'liqatnya, annahu ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbal ilma, siapa saja yang mencintai ilmu, wal ulama, dan siapa yang mencintai para ulama, lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi, tidak dicatat kesalahannya di masa hidupnya. Ya, siapa yang mencintai ilmu dengan kecintaan yang benar, dan siapa yang mencintai orang-orang yang berilmu, maka kesalahan yang dia lakukan tidak dicatat selama hidupnya. Ya. Naam.
Dan tadi disebutkan di awal annahu ruwiyah dengan sighah tamrid, fi'ilnya majhul. Ini itharah bahwa riwayat ini kalau dinasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah, ya. Naam, cuman ini mau menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama, sehingga mencintai ilmu dan mencintai para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di sana ada hadis yang sahih yang mencukupkan dari semua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Anas bin Malik, ya, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Seorang akan bersama orang yang dia cintai. Maka kalau kita mencintai para ulama kita, ya, dan tentunya semua para sahabat adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Maka coba lihat kejujuran dalam hati kita. Sebenarnya yang kita cintai ini siapa? Yang menjadi pujaan hati itu siapa? Karena cinta itu tidak di lisan, ya. Meskipun Nabi SAW perintahkan untuk mengungkapkan dengan lisan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, fa'alimhu, beritahu dia, beritahukan kepadanya, ya, uhibbuka fillah, katakan kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Jawabnya apa jawabnya? Kalau ada orang yang mengungkapkan cinta kepada kita karena Allah, apa jawabnya? Ahabbakallahu bima ahbabtani fihi. Semoga Allah juga mencintaimu dengan apa yang engkau cintai aku karena Allah. Nah, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi mencintai seseorang karena Allah. Dan cinta yang karena Allah ini adalah cinta yang betul-betul apa? Bermanfaat fid dunya wa fil akhirah. Maka cintai para ulama, cintai orang-orang yang berilmu karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kepentingan yang lain. Maka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, tidak semudah yang diucapkan, ya. Ada hak-hak yang harus dipenuhi, ya. Maka dalam asar ini dikatakan, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, tidak ditulis kesalahan yang dia lakukan di dalam hidupnya, ya. Katakanlah asar ini dhaif, kita cukupi dengan hadis Nabi tadi, al mar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama yang ia cintai. Kalau dia cinta kepada ilmu, maka para talabah cintai ilmu itu, nanti Allah akan bimbing kalian untuk selalu bersama orang-orang yang berilmu. Karena orang yang mencintai ilmu, dia tidak akan betah berpisah dengan orang-orang yang berilmu. Kalau tidak bisa bertemu, dia akan bergaul dengan kitab-kitabnya orang yang berilmu. Sebagaimana seorang yang tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa berpisah dengan nafasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa bersahabat dengan nafsun Nabi, yaitu pribadi Rasulullah SAW secara fisik, maka bergaulah dengan nafas-nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan dalam diri kita sekalian kecintaan kepada ilmu dan cinta kepada para ulama. Cintai Syekh Ibn Baz, cintai Syekh Al-Albani, cintai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cintai Imam Abi Hanifah, cintai Imam Malik, cintai Imam Syafi'i, cintai Imam Ahmad. Ingin minta kepada Allah kita bersama mereka. Cintai ulama kita yang masih hidup hari ini, Syekh Abdul Aziz Ali-Syekh, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan para ulama yang lain yang mereka zahir di atas sunnah Nabi SAW. Ilmu mereka bermanfaat,
mereka menjadi orang tua kaum muslimin hari ini. Ini kewajiban talabatul ilm. Enggak boleh talib atau talibatul ilm kok tidak mencintai ilmu dan ulama. Idolanya malah pemain bola. Idolanya malah bintang film, bintang iklan, ya dah? Iklan ban. Nah, kalian cintai, dicintai ulama, ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu kalau dilihat statusnya apa, itu foto-foto idolanya, ya. Apa idolanya? SpongeBob. Ya Allah, ya talabatul ilm, ittaqullah, ya. Cintai ilmu dan para ulama, ya. Nukilah kalimat Syafi'i, ya, Ahmad ibn Hanbal, sampai ada seorang penyair mengatakan, andaikan taklid itu dibolehkan di dalam Islam, maka saya taklidkan agama saya ini kepada Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Andaikan boleh taklid dalam agama ini, maka saksikan saya taklidkan agama saya kepada Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Karena Allah selamatkan beliau dalam ilmu, Allah selamatkan beliau dalam akidah, Allah selamatkan beliau dalam manhaj, dalam muamalah, dalam fikih. Sehingga berapa banyak orang yang belajar dari adabnya Imam Ahmad. Barangkali mereka enggak menulis ilmunya, tapi mereka melihat dan merasakan adabnya. Betapa banyak manusia yang mengambil adab dari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Malik ibn Anas. Masya Allah, ya. Maka cintai ilmu dan cintai para ulama. Ditanamkan, kalau enggak bisa minta sama Allah. Allahumma habbib ilayyal ilm wal ulama. Ya Allah, cintakan kepadaku ilmu dan para ulama. Nah, ini para talabal itu mestinya begitu. Gak boleh hatinya diisi kecintaan kepada selain ilmu dan al-ulama. Jangan beri tempat kepada orang-orang yang, apalagi non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang jahil, tidak berilmu. Jangan menempati hati kita. Tempati dengan ilmu dan al-ulama. Berbangga dengan para sahabat, gitu loh. Berbangga. Bagaimana Zaid ibn Sabit radhiyallahu an, bagaimana Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana Abdullah ibn Umar, bagaimana Abdullah ibn Abbas yang umur 13 tahun sudah menjadi alim minal ulama di kalangan para sahabat. Pemuda yang masih sangat belia yang Umar bin Khattab masukkan kepada deretan kibar para sahabat, ahlil Badr, Ibnu Abbas. Sampai cemburu sahabat yang lain itu. Para sahabat yang lain cemburu. Kita kan juga punya anak-anak. Kita punya anak-anak muda. Kenapa Ibnu Abbas yang dimasukkan ke situ, bukan anak-anak kita? Maka Umar buktikan keilmuan Ibnu Abbas itu. Umar tanya, padahal Umar sudah tahu. Di halayak begini, para sahabat, Umar tanya Ibnu Abbas itu, wahai Ibnu Abbas, apa maksud ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr. Maka yang lain terdiam, tidak bisa jawab. Ibnu Abbas menjawab, itu adalah na'yun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan akan dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran Ibnu Abbas terhadap surat An-Nasr tadi. Itu adalah pemberitahuan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menyatakan begitu penafsirannya. Sahabat yang lain yang kibar mengatakan begitu penafsirannya. Maka Umar mengatakan, dengan inilah aku masukkan dia ke dalam deretan para sahabat yang kibar di tengah-tengah kalian. Karena apa? Al-ilmu, bukan karena umur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umur 19 tahun
sudah menggantikan ayahnya yang sudah berudzur untuk memberikan apa? Menggantikan durus, pelajaran-pelajaran ayahnya. Yang seorang muhaddis, ahli hadis, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidh, cucu Ibnu Taimiyah, ya, itu 19 tahun sudah memberikan fatwa kepada manusia. Luar biasa mereka. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, umur 45 tahun beliau meninggal dunia. Lihat warisannya, warisan ilmu yang luar biasa. Ini fadilah al-ilmu. Maka cintai ilmu dan cintai al-ulama. Kosongkan hati kalian dari ditempati oleh orang-orang yang tidak ada kepentingan kalian dengan ilmu dan ta'allum kalian, belajar ilmu kalian. Jangan sampai diisi dengan yang seperti itu. Idolakan para ulama. Ya, na'am. Barangkali dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan apa? Al-ilmu. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man akrama 'aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyyan." Barang siapa yang memuliakan seorang alim, seorang yang berilmu, maka seakan dia memuliakan 70 nabi. Ya. Ini sekali lagi athar tidak sahih, ya. Tapi untuk menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Tapi sebenarnya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Bagaimanapun juga kedudukan nubuwah dan kedudukan seorang rasul itu tidak ada yang setara dengannya dari kalangan manusia ini, ya. Tapi ini menunjukkan pemuliaan kepada al-ilmu dan ulama. Wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu, maka seakan dia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Ya. Jadi kemarin sudah disampaikan perbandingan antara tintanya ulama dengan darahnya asy-syuhada. Kalau seorang talibul ilmi, memang dia seorang yang masya Allah beri kecerdasan, Allah beri kebeningan hati, Allah beri kecintaan kepada ilmu, Allah beri kesemangatan mencari ilmu. Ini masya Allah bisa jauh lebih bermanfaat daripada seorang yang mati syahid yang kedudukannya tidak seperti itu. Al-ilmu sya'nuhu adim. Ilmu itu urusannya besar. Meskipun hari ini banyak orang yang meremehkan apa? Al-ilmu. Sedang ilmu tidak memperdulikan semua itu. Ya. Naam. Wa annahu qala, dan bahwasanya beliau bersabda, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Siapa yang salat di belakang seorang yang berilmu, maka seakan-akan dia salat di belakang seorang nabi. Ini bisa difahami dari sisi keselamatan salatnya. Karena alim, seorang alim adalah pewaris Nabi. Dia akan dipimpin salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat dia di belakang seorang alim seperti salat dia di belakang seorang Nabi. Karena secara praktek salat, si alim ini mencontohkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kedudukan si alim tadi sama dengan kedudukan Nabi, tapi sifat salatnya sama dengan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita salat, kalau imamnya kita tumakninah akidahnya, tumakninah manhajnya, tumakninah keilmuannya, kita dibimbing salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaman, nikmat, khusyuk. Tapi kalau salat masya Allah, imamnya, fatihahnya batal. Ngerti fatihahnya batal ya? Alhamdulillahi rabbil alamin, ainnya jadi hamzah. Artinya beda enggak itu? Alam sama alam, alamin, orang-orang yang menderita. Segala puji bagi Allah, Rabbnya orang-orang yang sedih dan menderita. Berubah makna. Sedang fatihah itu kalau sampai berubah makna,
tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihah ini tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka ulama mengatakan orang yang bacaan Fatihahnya keliru sampai merubah makna sehingga tidak sah sholat dia asalnya, tapi tidak bisa dia kecuali itu, maka orang yang Fatihahnya tidak seperti dia, lebih baik dari dia, tidak sah sholat di belakangnya. Paham maksudnya? Imam Fatihahnya ini tidak benar, Fatihah loh ya, tidak benar. Kesalahannya itu sampai merubah makna. Sampai merubah makna. Ya. Tapi dia tidak bisa baca Fatihah kecuali seperti itu. Asalnya nggak boleh jadi imam. Nekat jadi imam, orang yang Fatihahnya lebih baik dari dia, tidak sah sholat di belakangnya. Pulang, cari imam yang lain, kalau nggak sholat sendiri, daripada tidak sah. Ya. Ihdina, ahdina. Hamzahnya nggak bisa kecuali ya udah sholat sendiri, jangan jadi imam man. Kadang begitu. Zal jadi za, nah kebanyakannya. Alladzi jadi allazi, zi. Hati-hati ya, kalau Fatihah tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka yang wajib dari bacaan Quran, yang wajib kita pelajari adalah surat Al-Fatihah. Ini yang paling utama. Ya, naam. Makanya dikatakan di sini, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Dan siapa yang salat di belakang seorang nabi, maka sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, naam. Kemudian wa naqala as-Sarmasahiyyu al-Malikiyyu fi awal kitabih Nadhmud Dur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala. Siapa yang mengagungkan seorang alim, maka sesungguhnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan nikmat ilmu kepada si alim adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nikmat Allah setelah manusia diciptakan hidup oleh Allah yang lebih agung daripada nikmat al-ilmu. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu sakka anka waddaran. Ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah, kata Syekh Sa'di, sesungguhnya paling utamanya karunia Allah yang diberikan kepada kalian adalah ilmu yang fungsinya bisa menghilangkan kotoran dalam hati kalian dan bisa menghilangkan keraguan-raguan. Ilmu yang bisa jadi benteng dari fitnah subhat dan fitnah syahwat, ya. Wa man tahawana bil alim, dan siapa yang meremehkan orang yang berilmu, fa inna madzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih, berarti sama saja dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang meremehkan orang yang berilmu, sama saja dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Naam. Wa qala Ali radhiyallahu an, berkata Ali radhiyallahu an, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Cukuplah ilmu itu dikatakan mulia karena orang yang tidak bagus ilmunya saja mengklaim dirinya berilmu. Sesuatu itu kalau semua orang ingin bernasab kepadanya, ini mulia, ya. Wa yafrahu idza nusiba ilaihi, dan gembira dia kalau dinasabkan kepadanya, kepada ilmu. Cukup ilmu itu dikatakan mulia karena orang yang tidak bagus ilmunya saja mengatakan dirinya berilmu dan senang kalau dinasabkan kepada apa? Ilmu. Orang katakan masya Allah alim, masya Allah ilmunya, bangganya luar biasa, ya. Naam. Wa kafa bil jahli dzamman
Nah, cukup kebodohan itu tercela, cukuplah bodoh itu tercela, ayyatabarra'a minhu man huwa fihi, berlepas dirinya orang yang dalam kebodohan. Coba, bodoh itu buruk. Kenapa? Orang yang bodoh saja nggak mau mengakui kebodohan itu. Kurang jelek apa? Sesuatu yang punya saja nggak mau mengakui, apalagi yang nggak punya, gitu. Orang yang bodoh aja nggak mau ngakuin kebodohan itu. Kamu siapa? Nggak kenal saya. Padahal milik dia. Masya Allah ya. Jadi cukup ilmu itu kemuliaannya, karena orang yang nggak punya ilmu saja mengaku berilmu dan gembira kalau dinasabkan kepada ilmu, dan cukup tercela kebodohan itu karena orang yang bodoh sendiri berlepas diri dari kebodohan, nggak mau mengakui ini anak siapa ini, kan gitu ya, nggak dia akui ya. Masya Allah ya. Jangan sampai yang kedua ya, jangan sampai yang kedua. Taib. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf kita, khairul mawahib al-aql, sebaik-baiknya hibah yang Allah berikan kepada kita ini, pemberian Allah yang terbaik itu adalah akal, kecerdasan ya. Wa sarrul masaib al-jahl, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menerangkan, tidak ada yang lebih memadharati agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi adanya orang-orang yang juhala, orang yang bodoh. Dan tidak ada yang lebih dalam memusuhi agama Nabi melebihi permusuhan orang-orang yang juhala, orang-orang yang bodoh. Jadi yang paling merepotkan agama ini ya adanya orang-orang yang bodoh. Repot betul. Ini jahil yang hakiki loh ya. Kebodohan yang sebenarnya. Orang itu kalau jauh dari kebenaran, jauh dari akidah yang sahihah, jauh dari manhaj yang sahih, jauh dari fikih yang lurus, maka dia meskipun bisa menguraikan masalah, dia hakikatnya jauh dari ilmu. Al-jahl. Makanya para ulama mengatakan, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Orang yang pandai ilmu kalam, filsafat, itu hakikatnya bodoh. Dan orang yang tidak mengerti, bodoh terhadap ilmu kalam, itu hakikatnya ilmu. Karena ilmu hanya perdebatan, ilmu mantik ya, ilmu untuk khusumah, jidal ya. Naam. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala, ini para tabi'in yang disebutkan ya, para tabi'in. Al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Para ulama di muka bumi ini semisal bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Catat kalimat ini. Ya, catat kalimat ini. Al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Para ulama di muka bumi ini semisal bintang-bintang yang ada di langit. Idza badat linnas ihtadau biha. Kalau muncul bintang-bintang itu, maka manusia mendapatkan petunjuk. Kalau ada para ulama, maka manusia terbimbing dalam kehidupannya. Sebagaimana manusia bisa mengerti arah, oh ke sana. Dulu pakai perbintangan. Ya, belum ada GPS, belum ada. Jadi para nelayan, orang-orang yang berkelana dan seterusnya di tengah alam seperti itu, petunjuknya bintang-bintang itu. Oh, bintang ini berarti arah utara, bintang ini berarti arah selatan, sehingga dia tidak tersesat jalan. Nah, diibaratkan, diumpamakan wujudnya orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita ini seperti bintang-bintang yang ada di langit. Kalau bintang itu sudah muncul, manusia mendapatkan apa? Petunjuk arah. Demikian juga dengan adanya para ulama, orang-orang yang berilmu di tengah kita, hidup kita jadi terbimbing. Ya. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru.
Kalau ulama itu tidak ada, tersembunyi, nggak ada, nggak nampak, maka manusia akan kebingungan. Bingung. Kebutuhan kita kepada ilmu dan ulama itu sebenarnya lebih daripada makan dan minum. Karena kebingungan menghadapi makanan dengan kebingungan menghadapi problematika hidup itu berat menghadapi problem hidup. Orang kebingungan gak ada makan di sini, secara insting dia akan dibimbing, tahu kemana harus cari. Tapi kalau problem hidup gak ada yang membimbing, dia akan ngawur dan berbahaya. Karena itu Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laulal ilmu, dalam riwayat laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak karena ulama, maka keadaan manusia itu mirip binatang ternak. Seperti binatang kita ini kalau tidak dibimbing oleh orang-orang yang berilmu. Maka muliakan mereka. Ini kemuliaan ilmu dan ulama. Muliakan mereka, cintai mereka. Berikan kepada mereka kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana wala ya'rifu li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami, tidak memuliakan orang yang sudah lanjut usia dari kami, dan tidak mengerti hak orang yang berilmu di kalangan kami. Nabi berlepas diri dari orang seperti ini. Ya. Nah, jadi itu kedudukan para ulama sangat penting. Andaikan tidak ada orang yang berilmu di tengah kita ini, di tengah manusia ini, manusia seperti binatang, udah semaunya sendiri, yang kuat memakan yang lemah, menzalimi yang lain. Manusia bicara terserah dia mau bicara, tidak ada lagi yang mengendalikan. Maka adanya ilmu dan ulama di tengah-tengah kita ini nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farta'u fi, gembalakan diri kalian di situ. Ya. Anak-anak ditunggui ustadznya, ditunggui ustadzahnya, dibimbing dengan sabar, mereka membimbing dan seterusnya. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Ya. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali, laisa sayun a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia melebihi al-ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Para raja itu adalah pemutus hukum atas manusia. Hakim-hakimnya manusia itu para raja. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Sedang ulama itulah yang memutuskan hukum atas para raja. Jadi kedudukan ulama di atas para raja. Yang mengerti hukum, yang mengerti tentang agama Allah, yang mengerti tentang muamalah yang benar adalah orang-orang yang berilmu. Para raja memiliki kekuasaan mengatur manusia, tapi para ulama mengatur para raja. Kalau dulu raja datang kepada para ulama, bagaimana kewibawaan Imam Malik? Datang para penguasa kepada Imam Malik, yang meminta Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta dulu. Sebelum Al-Muwatta itu adalah Amirul Mukminin dari Bani Abbasiyah, Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, itu Amirul Mukminin dari Abbasiyah. Datang ke Imam Malik, tulislah wahai Imam Malik satu kitab yang di situ berisi dalil-dalil agama yang tidak ghulu, tidak berlebihan dan tidak terlalu tasahul. Tulislah yang aku nanti akan jadikan kitab ini untuk seluruh kaum muslimin merujuk kepadanya, tidak boleh menyelisihinya. Karena tawaduknya Imam Malik menolak. Ini Amirul Mukminin ini, Masya Allah. Sampai akhirnya ditulis oleh Imam Malik Al-Muwatta. Ya. Jadi para raja dulu
Yang dicari adalah para ulama. Ya. Kadang-kadang sekarang ilmu dibeli dengan apa? Dunia. Maka aib lah ya. Kalau punya ilmu apa kemarin aib? Ilmu itu jangan dijajakan. Ya. Alim pasang iklan. Melayani privat. Bisa dipanggil ke rumah-rumah. Ya. Apalagi ada tarif di situ, ya toh? Sekali pertemuan 200.000. Ini orang jualan apa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, jangan ilmu yang mendatangi. Untuk apa ilmu dipromosikan seperti itu? Ya, jangan jadi guru privat lah ya, yang jadi panggilan ke rumah-rumah itu. Enggak, duduk kalian di kampung itu, kalau kalian diberi rezeki oleh Allah ilmu, biar manusia berkumpul mengambil ilmu. Ya. Nah, jadi tidak ada suatu pun yang lebih mulia melebihi apa? Ilmu. Ya. Wa qala Wahab, berkata Wahab rahimahullahu taala, yatasa'abu minal ilmi asy-syarfu wa in kana sahibuhu daniyan. Ya, akan tercabang dari ilmu itu kemuliaan meskipun pemiliknya adalah orang yang rendah, tidak punya status sosial yang tinggi di masyarakat, tapi dia berilmu, maka kemuliaan dia dapatkan. Ya. Wal izzu wa in kana mahinan, dan ketinggian derajat, mulia, terhormat, meskipun pemilik ilmu itu adalah orang yang hina. Secara dunianya dia hina, secara kehidupannya dia hina, tapi kalau dia seorang alim, terhormat dia kedudukannya. Ya. Umar bin Khattab pernah datang ke satu tempat, kemudian ada dialog. Umar mengatakan, siapa yang menjadi imam kalian? Dikatakan si fulan, seorang budak. Ya. Bagaimana kalian mengangkat pemimpin imam dalam salat, dalam ilmu, seorang budak? Maka kaum tersebut menjawab, karena dia memiliki Al-Quran ya Amirul Mu'minin. Maka Umar ingat hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat satu kaum dengan ilmu, dengan Al-Quran itu Allah angkat satu kaum, dan dengan Al-Quran Allah rendahkan kaum yang lainnya. Meskipun dia budak, tidak punya kedudukan asalnya, statusnya di masyarakat budak, namanya budak, tetapi dengan Quran yang dia miliki, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal izzu wa in kana mahinan wal qurbu wa in kana qasiyan. Dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan orang-orang yang baik meskipun dia jauh. Ini ilmu. Wal ghina wa in kana faqiran, dan Allah berikan kekayaan, dia adalah orang yang kaya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang kaya meskipun status dunianya dia fakir. Masya Allah, dia kaya meskipun jumlah dunianya dia fakir. Ya. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan dia memiliki kewibawaan yang tinggi meskipun secara kedudukan dunia dia adalah remeh. Kayaknya wadi, orang yang enggak adalah apa nilainya. Uwais Al-Qarni itu kalau dilihat bukan orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi Masya Allah, ternyata dia sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sampai orang yang enggak dikenal manusia ini dengan keistimewaan, dikenal oleh Allah istimewa. Dia gendong orang tuanya haji dari Yaman ke Makkah, digendong. Sampai Allah sebutkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ada seorang dari Yaman yang namanya Uwais, ya, dari Qarn, Uwais Al-Qarni, kalau sampaikan kepada umatmu, kalau mereka bertemu orang ini, minta kepada dia agar dia memintakan ampun untuknya kepada Allah.
Loh, wasiat Allah kepada Rasulnya tentang orang gembel yang nggak dikenal orang, namanya Uwais Al-Qarni, penghulu tabi'in. Hidup pada masa Nabi tapi nggak ketemu Rasulullah SAW. Karena ilmu, karena iman. Ya, jadi kemuliaan itu nggak usah dibuat-buat. Dibuat dengan penampilan dunia yang wah, itu palsu. Sebentar juga akan hilang. Ya, mulialah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa an Mu'adz radhiyallahu an, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Belajar al-ilmu. Fa inna ta'allumahu hasanatun, karena belajar ilmu itu adalah kebaikan. Belajar ilmu, karena belajar ilmu adalah kebaikan. Wa talabahu ibadatun, dan mencarinya itu adalah ibadah. Ingat anak-anak ya, kalian sedang beribadah loh ya. Jangan kotori ibadah kalian dengan penyakit-penyakit yang merusaknya. Ikhlaskan niat, ya, cintai ilmu, cintai ulama, cintai ustadz-ustadzah kalian. Cintai mereka karena Allah, muliakan mereka. Tidak usah terpengaruh dengan perkara-perkara yang di luar sana yang akan memalingkan seorang talibul ilmi dari ilmunya. Jangan. Ya. Karena perubahannya itu sangat dahsyat, ikhwah. Kalau saya dulu masa kecil saya SD itu, guru SD itu, bukan alim minal ulama, bukan. Datang jalan gitu aja, kita lagi mainan di jalan itu, Pak Guru lewat itu, berhenti mainan ini supaya Pak Guru jalan dulu, dihormati, Assalamualaikum Pak. Sekarang berhenti mainannya, enggak. Ini apa, adab yang sudah turun drastis. Dulu guru ngaji itu di surau, dilanggar di masjid, TPA dulu, belum ada TPA dulu gitu namanya, itu mulianya luar biasa, ya. Nah, makanya dimuliakan ilmu dan dimuliakan orang-orang yang berilmu, ya. Nah, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun. Mengingat-ingat ilmu itu adalah tasbih, ya. Wal bahsa anhu jihadun, membahas ilmu, membahas masalah-masalah ilmu itu jihad. Semuanya ibadah. Wa badlahu qurbatun, mencurahkan segalanya untuk ilmu itu adalah qurbah, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqatun, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Bahkan wallahi itu sebaik-baik sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Semua kebaikan itu sedekah. Sekarang kebaikan mana lagi melebihi seorang yang ikhlas mengajarkan ilmu kepada manusia yang tidak tahu sampai dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Kalau dihitung jasa, jasa mana lagi yang lebih besar dari ini? Tapi kadang pikiran manusia sudah termasuki dengan materi, dan materi semua itu dinilai dengan apa? Materi. Jadi jangan ada kasus di sini. Dulu ada kasus tempat lain. Santri sama orang tuanya. Karena dimarahi sama ustadznya, dia melanggar, dididik sama ustadznya. Marahnya bukan marah dendam, dididik sama ustadznya supaya adabnya baik. Tidak terima anak ini dan orang tuanya, akhirnya dilaporkan ke Komisi HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Ustadznya dibawa ke polisi. Celaka orang seperti ini. Jadi mendidik hari ini susah, karena ada aturan-aturan yang didiktekan sama orang-orang kufar, sampai akhirnya apa? Diadopsi oleh kaum muslimin, dianggap itu kebenaran.
Dulu ada seorang Amirul Mukminin menitipkan anaknya di pesantren. Satu saat Amirul Mukminin mengunjungi anaknya ini, melihat sang anak sedang menuangkan air wudhu untuk syekhnya, gurunya. Gurunya berwudhu, anaknya ini yang pegangin airnya, dikocorkan begitu berwudhu, dipegangi tempat airnya ini sampai syekhnya membasuh kaki, disiapkan airnya. Kata Amirul Mukminin, ya syekh, kenapa engkau tidak perintah anakku sekalian yang membasuh kakimu? Allahu Akbar. Faham maksudnya? Jadi orang tua dulu itu begitu maksimal mendukung anaknya untuk ilmu, sehingga silahkan anak saya dididik, dia tumakninah dengan gurunya. Tidak mungkin seorang alim akan berlaku apa? Zalim, melampaui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini Masya Allah, anak punya teman nyampaikan, wah anak urusan sama polisi, kenapa? Dilaporkan sama santri saya sama bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ya sebenarnya sepele sih. Kalau luka ya nggak luka, nggak ada pendidikan, nggak ada hukuman fisik. Subhanallah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dimuliakan ustadznya. Dengan itu kalian akan mendapatkan keberkahan apa? Ilmu. Ya. Nah. Kemudian waqala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, alimun muallim yud'a kabiran fi malakutis sama. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil dengan kebesaran di penduduk langit, di kalangan para malaikat. Ya. Waqala Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi. Paling tingginya manusia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tingginya manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu seorang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Siapa yang bisa menghubungkan manusia ini, makhluk manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Wahumul anbiya wal ulama, yaitu para nabi dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Itu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Kita ini nggak kenal Allah dengan benar kalau nggak diajari orang yang berilmu. Nggak kenal. Bagaimana cara bermuamalah kepada Allah kalau nggak dibimbing orang yang berilmu? Nggak bisa. Lihat berapa tahun yang lalu kita siapa? Nggak urus dengan agama ini, nggak peduli, cuek. Ibadah kita benar apa nggak benar? Benarkah kita berhubungan dengan Allah, bermuamalah dengan Allah secara yang Allah inginkan? Nggak tahu kita. Kemudian datang ilmu kepada kita dengan bimbingan orang yang berilmu, ustadz, ustadzah kita dengan sabar membimbing kita. Inilah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan tidak pernah mengatakan kepada kita, ini sekali bimbingan tarifnya sekian loh. Pernah ada yang seperti itu? Tidak ada. Kemudian kita remehkan kedudukannya. Ya, maka bertakwalah kepada mereka bertakwalah kepada Allah SWT tentang mereka, orang-orang yang berilmu. Dan tentunya yang lebih aula dari semua itu adalah para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lo kita baca sifat salat Nabi punya Syekh Ibn Baz. Sederhana, ringkas kita baca. Oh begini salatnya. Beliau sudah meninggal, ilmunya kita ambil. Dengan jasa beliau yang Allah berikan kepadanya ini, kita bisa mengenal Allah. Kita dulu mau salat itu nyanyi. Ya dah, salatullah, salamullah, begitu dan seterusnya, nyanyi, nunggu imam itu. Dikasih tahu orang yang berilmu itu nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, salatlah 2 rakaat. Kalau ada waktu lagi berdoa, zikir di situ kepada Allah, karena doa antara adzan dan iqamah mustajab. Dibacakan hadis Nabi, kita jadi ngerti bagaimana bermuamalah kepada Allah secara benar, memanfaatkan waktu yang ada. Ini jasa ilmu dan orang yang berilmu. Siapa yang memberitahu kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh khairun
minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sehingga kita termotivasi, dengan itu kita jaga 2 rakaat sebelum subuh, sampai andaikan luput kita qadha. Kenapa? Karena ada bimbingan orang yang berilmu. Ini orang yang sangat tinggi kedudukannya. Andaikan diajarkan kepada kita satu ilmu saja, yang dengan itu kita bisa mengenal Allah dengan benar, itu adalah jasa yang sangat besar dalam hidup kita. Bagaimana sekian banyak ilmu kita terima darinya. Muliakan mereka kalau kalian ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhu kepada orang yang berilmu. Ya. Nah. Wa qala aidan, beliau Sufyan ibn Uyainah berkata juga, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala minan nubuwah. Tidak diberi seorang pun di dunia ini sesuatu pun yang lebih utama dari kenabian. Maka derajat para nabi adalah derajat yang paling tinggi. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdhal minal ilmi wal fiqh. Dan tidak ada satu kedudukan pemberian yang lebih afdal setelah kedudukan para nubuah, lebih daripada ilmu dan fiqh fiddin. Ya, tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada kenabian, dan tidak ada seorang diberi sesuatu yang lebih utama setelah kenabian melebihi apa? Al-ilmu wal fiqhu. Maka ingat hadis yang sudah berlalu, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah fakihkan dalam agama. Ya. Faqila amman hadza, dari siapa ini? Qal anil fuqaha'i kullihim, dari seluruh fuqaha, kata beliau rahimahullah taala. Wa qala Sahal ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man arada an-nadhra ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalika. Barang siapa yang ingin melihat kepada majlisnya para nabi, kan nggak mungkin ketemu kita majlisnya nabi dulu kayak apa. Maka kata beliau Sahal ibn Abdullah Tusturi, fal yangdur ila majalisil ulama, maka silahkan melihat ke majlisnya para ulama. Seperti itu dulu majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'rifu lahum dzalika, kenali mereka dengan itu. Jadi majlis itu berkah apa enggak berkah, bagus apa enggak bagus, diukur dengan majlisnya Nabi. Apa yang diajarkan di dalamnya, apa yang dibicarakan di dalamnya, kenapa mereka berkumpul di majlis itu. Kalau itu sebagaimana Nabi dan para sahabatnya dulu berkumpul, maka itulah sebaik-baik majlis. Tapi kalau dari awal sampai akhir, kadang-kadang kita ini ngenes lihat dai di posting, apa judulnya? Ngaji yang ngocok perut, lucu pol. Lah kok itu yang dibanggakan? Kalau itu nggak perlu kiai, nggak perlu ustaz, sudah ada pakarnya sendiri. Jadi yang diingat apa? Lucunya. Ya, apalagi kalau sampai bohong, sejelek-jelek orang itu apa? Yang membuat kebohongan untuk membuat orang tertawa. Nah, sejelek-jelek profesi, berarti profesi yang paling jelek itu apa coba? Jangan dijawab, PR ya. Itu. Bikin cerita-cerita aneh-aneh nggak ada realitanya supaya manusia tertawa. Terus dibayar. Halal apa haram ini bayarannya ini ya? Subhanallah. Maka siapa yang ingin melihat majelisnya Nabi, maka datang ke majelisnya ulama. Nah, anak-anak thalabah ini, kita di sini baru awal ya, punya tekad yang kuat, minta kepada Allah bisa hadir di majelisnya ulama yang rasikhun fil ilmi. Nikmat bermajelis dengan mereka para ulama itu. Enggak ada kita mau maksiat apa? Enggak ada kondisi untuk membuat kita maksiat, kecuali saking jeleknya jiwa seseorang ini, itu tidak tahu dirinya sendiri. Kita hadir misalkan majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalkan di Masjid Nabawi,
Semua kumpul kaum muslimin, talabah bawa kitab semua ini, dibaca hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menerangkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau maksiat apa? Mikirkan apa di sini? Hadis Nabi yang dipikir. Terus begitu sampai selesai, udah. Gak ada dunia, gak ada apa, gak ada fitnah, gak apa. Nikmatnya bermajlis dengan mereka. Selalu disebutkan qala Allah, qala Rasul. Nah, inilah majlis sebagaimana majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekad ke sana. Harus duduk di majlis para ulama, ya. Kalian ibarat ikan cari apa? Air yang jernih. Jangan pergi dari air, jangan menjauh dari air, ya. Naam. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, in lam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah falaisa lillahi waliyyun. Perhatikan ini ucapan Syafi'i. Perhatikan orang-orang yang katanya mengagungkan Imam Syafi'i, ini wali Allah menurut Imam Syafi'i. Jika orang-orang ahli fikih, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali-wali Allah, maka ketahuilah Allah tidak punya wali. Jadi wali Allah itu orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sedang wali-wali Allah yang sudah disalah artikan dan salah pengajaran oleh sebagian kaum muslimin, ditebarkan di kaum muslimin yang awam misalkan begitu, itu aneh. Yang penting orang punya keanehan atau keturunan, itu wali Allah. Sampai maafnya ngomong, kadang orang gila juga dijadikan wali Allah. Ini belum ketemu Dajjal. Dajjal itu punya keanehan yang luar biasa. Ini bahaya nanti. Ya, Masya Allah. Merokok. Boleh nggak merokok? Wali Allah boleh. Kalau sudah wali boleh ngerokok, ya. Bahkan rokoknya itu berkah untuk rebutan. Sampai ada seorang ustadz mengkisahkan begitu. Kajian ibu-ibu, walinya itu datang memberikan kajian tidak berpakaian. Ngeri gak ngeri? Wah. Setelah itu dia merokok. Nah, sisa rokoknya dibuang untuk rebutan ibu-ibu itu. Direbut, dirokok sendiri, anaknya yang masih kecil disuruh ngerokok. Berkahnya siapa? Wali. Masya Allah. Akidah seperti ini diajarkan kepada kaum muslimin, dipaksakan supaya mereka beriman dan mereka terfitnah. Masya Allah. Inikah yang menghubungkan manusia dengan Allah dengan bagus? Tidak, mereka bisa jadi lupa Allah. Ingatnya kepada orang, manusia yang diyakini lebih hebat. Jadi nggak perlu ikut Nabi, ikut dia udah selamat. Ini bahaya. Ketika ilmu disembunyikan, hawa nafsu yang dinampakkan, bahaya. Maka berjanji, punya ilmu jangan dijajah oleh apapun. Mandirikan ilmu kita ini. Jadi hatta kita yang keliru, ya katakan kita keliru. Ahlul haqqi yaquluna ma lahum wa yaquluna ma alaihim. Orang-orang yang berada di atas kebenaran itu mengucapkan apa yang benar milik dia dan apa yang keliru menimpa dia. Jujur ucapkan, salah ya salah. Ulama kita keliru ya keliru. Karena tidak ada yang sempurna dari manusia ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ismah hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul batil yaquluna ma lahum wa yaktumuna ma alaihim. Sedangkan orang-orang ahli batil mengucapkan apa yang dirasa menguntungkan mereka, yang merugikan disembunyikan. Enggak jujur, ya. Naam. Wa an ibni Umar radhiyallahu an, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Satu majelisnya ilmu, majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun.
berada di majlisul ilm, ya. Wa an Sufyan ats-Tsauri wasy-Syafi'i rahimahumullah, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi, ya. Tidak ada setelah faraid hal-hal yang fardu yang lebih utama daripada talabul ilmi. Jadi kalau sudah kalian laksanakan hal yang fardu, tidak ada lagi amalan yang lebih afdal dari itu, melebihi talabul ilmi. Masya Allah, ya. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aniz Zuhri rahimahullahu ta'ala, ma ubidallahu bimislil fiqhi, tidaklah Allah diibadahi yang lebih bagus semisal al-fiqh, yaitu diibadahi dengan fiqh fiddin, dengan ilmu, ya. Wa Nabi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, babun minal ilmi nata'allamahu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'an, wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an. Insyaallah, kata beliau berdua, satu bab dari ilmu yang kami pelajari itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat dari salat sunnah, ya. Dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan kepada orang lain, baik diamalkan atau tidak diamalkan, pokoknya mengajarkan ilmu begitu saja, diamalkan nggak diamalkan orang, itu lebih kami cintai daripada 100 rakaat salat sunnah. Fadilahnya ilmu di situ disebabkan apa? Manfaat ilmu itu meluas. Sedangkan ibadah salat sunnah itu kebaikannya hanya untuk yang salat, sedang kebaikan ilmu untuk sekian banyak orang. Andaikan ini majelis hadir sekian banyak orang, kemudian disampaikan ilmu yang benar, mereka memahami lalu diamalkan, atau mereka fahami ilmu itu, maslahah untuk sekian banyak orang. Sementara kalau orang salat, salatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sedang dalam kaidah syariah, Pak, sesuatu yang manfaatnya lebih luas untuk kaum muslimin lebih afdol daripada suatu ibadah yang manfaatnya hanya berbatas pada dirinya sendiri. Makanya orang soleh baik apa tidak baik? Baik. Tapi resiko kalau sudah muslih. Kalau soleh dia ke masjid, ke rumah, masjid, rumah, nggak ada orang opet dah, masya Allah, nggak pernah ganggu orang apa dan seterusnya. Tapi begitu menyampaikan kebenaran, mengurai kebenaran, menyinggung nafsu seseorang, menyinggung hawa nafsu seseorang, kiamat datang, dicela. Rasulullah dulu ketika soleh Al-Amin, semua orang suka sama Nabi SAW, seneng betul sama Nabi itu. Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, nggak pernah bohong, bagus. Begitu ada perintah Allah berdakwah, menasihati orang, muslih, melakukan perbaikan, kiamat yang datang kepada Nabi. Sampai Abu Lahab dulu yang saking senengnya kelahiran Nabi itu, budaknya namanya Thuwaibah itu memberi minum Nabi SAW. Bayi Rasulullah SAW itu diberi minum, langsung dimerdekakan sama Abu Lahab, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Begitu Nabi dakwah tauhid, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, diperbaiki keadaan mereka, Abu Lahab tampil. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apa hanya untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Nah, jadi ketika orang itu baik untuk dirinya sendiri, orang semuanya suka. Tapi kalau sudah melakukan perbaikan, menasihati orang, tersinggung hawa nafsunya, yang riba suruh berhenti ribanya, sekarat di sana, sakaratul maut menimpa dia, marah, ya. Yang bid'ah, ahli bid'ah ini nggak punya jenggot pun kebakaran jenggot, wah ribut, oh ini Wahabi ini, gitu. Semua marah, kiamat yang datang. Jangankan para asatid, duat, para ulama, Nabi aja dari Al-Amin nggak diminta Nabi, coba gelari saya Al-Amin, enggak. Jangan panggil saya Ustadz, enggak, Nabi nggak pernah begitu. Sudah dengan fitrah mereka mengakui Rasulullah itu adalah seorang yang terpercaya, karena nggak pernah dusta sama sekali. Langsung diganti dengan apa? Kadzab, pendusta. Jadi satu kondisi kadang-kadang bisa berubah.
Kalian punya teman akrab begitu karena masih soleh, kalian senang. Begitu kalian beri nasihat, kok berubah? Kalian jadi pendusta, orang saklek, usil, bawal, misalkan begitu ya. Ya. Bawal kan siagul mubalaghah, gitu. Bawalun itu banyak bawelnya gitu ya. Macam-macam. Maka apa kata Allah? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Cukup titik? Tidak. Apa berikutnya? Wasbir 'ala ma asabak. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, cegah kemungkaran mereka. Lalu apa? Sabar. Sabar atas apa yang menimpamu. Ini seakan-akan Allah mengkhabarkan kalau kamu lakukan dua perkara di atas, mesti akan menimpa kepadamu suatu yang membutuhkan apa? Kesabaran. Ya, nah. Kemudian, waqad dhahara bima dzakarna, kesimpulan mu'alif terakhir ya. Waqad dhahara bima dzakarnahu, dan sungguh telah nampak setelah kami uraikan, setelah kami sebutkan dalil-dalil, annal istighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalika. Bahwasannya bersibuk diri dengan ilmu karena Allah, ingat lillah jangan dibuang. Bersibuk diri dengan ilmu ikhlas karena Allah itu lebih utama daripada amalan-amalan ibadah yang sunnah yang sifatnya badaniyah. Seperti apa? Salat sunnah, puasa sunnah, tasbih, doa dan semisal itu. Lebih afdal sibuk dengan ilmu. Maka sibukkan diri dengan ilmu ya. Mau halakoh berapa itu enggak penting. Yang penting sibuk dengan apa? Al-ilmu. Belajar dan belajar terus. Banyak-banyak membaca anak-anak ya. Banyak-banyak apa? Membaca. Ayat yang pertama turun kepada Nabi suruh apa? Iqra, bacalah. Nah, Rasul suruh baca loh. Kok antum enggak baca? Mau dapat perintah seperti perintah Nabi apa enggak? Mau enggak? Kalau mau ya suruh baca. Baca. Apa yang dibaca? Ilmu. Kitab para ulama. Dari yang sederhana Al-Usulus Salasa dibaca, Qawaidul Arba' dibaca, ya Nawaqidul Islam dibaca, Kitabut Tauhid dibaca, Al-Aqidah Al-Wasithiyah dibaca, terus begitu. Bisa dihafal. Ya. Sehingga pikiran kita enggak sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari ilmu, ya. Wa dzalika li anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wan nas. Perhatikan. Kenapa itu lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah? Karena manfaat ilmu itu umum, meluas. Ya, meluas kepada pemiliknya sendiri dan juga kepada manusia yang banyak. Dan kita akui ya, kita lihat 10-15 tahun yang lalu siapa kita? Anak-anak belum ada. Kita yang sudah tua siapa kita 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Jadi manfaatnya luar biasa ilmu ini. Ya. Naam. Wan nawafilal badaniyata maksuratun ala sahibihi. Sedang amalan-amalan sunnah badaniyah seperti salat dan seterusnya tadi itu terbatas manfaatnya hanya kepada pelakunya, pemiliknya. Yang salat ya dia yang dapat pahala. Misalkan saya salat sunnah, antum enggak dapat bagiannya, ya saya sendiri. Orang tuanya enggak dapat. Tapi kalau ilmu coba, Masya Allah. Ya. Naam. Wali annal ilma musahhihun li ghairi minal ibadat. Alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi ya. Kenapa bersibuk dengan ilmu lebih afdal dari amalan-amalan sunnah? Alasan pertama, karena manfaat ilmu meluas kepada seluruh manusia, sedang amalan sunnah hanya berbatas kepada pelakunya. Alasan yang kedua, wali annal ilma musahhikun li ghairihi minal ibadah. Karena ilmu itu yang akan membenarkan orang lain dari ibadat-ibadat. Jadi ilmu itu yang membenarkan. Dengan ilmu salat kita benar, dengan ilmu puasa kita benar, dengan ilmu bacaan Quran kita benar, dengan ilmu zikir kita benar, dengan ilmu muamalah kita benar, dengan ilmu jual beli kita benar. Satu, tapi manfaatnya meluas. Musahhihun
li ghairihi minal ibadah. Ibadah-ibadah yang lain bisa menjadi benar dengan adanya apa? Ilmu. Makanya dulu zaman Umar bin Khattab, pedagang itu ditarik dari pasar, ditanya tes. Kalau nggak lulus tes, kumpulkan, daurah dulu. Nggak boleh dagang sebelum ikut daurah. Sehingga nggak kena perkataan salaf apa? At-tujar hum fujjar. Para pedagang itu adalah orang-orang jahat. Karena kebanyakan maksiat datang dari sisi ini. Kalau nggak betul-betul dilandasi ilmu, terperosok pada riba, tipu menipu, jual beli yang nggak boleh. Masya Allah. Kadang kaum muslimin apa? Lebih menggambarkan hasil perniagaannya, tapi tidak membekali dirinya dengan ilmu tentang perniagaan. Sehingga dia masuk ke ruang tanpa sebuah persiapan. Bahaya. Orang mau sholat saja suruh belajar sholat. Kita mau haji, belajar manasik haji. Mau umrah, dibimbing manasik umrah. Lah mau dagang, kok nggak dibimbing manasik dagang? Pokoknya punya modal, itu pun utang, ternyata utangnya juga riba. Udah celaka. Belum mulai sudah celaka. Nah, ini ilmu. Jadi musahihun li ghairi minal ibadat. Ilmu itu yang akan meluruskan perkara-perkara yang lain dari ibadah-ibadah kita ini. Sampai tidurnya seorang yang dibangun di atas ilmu itu menjadi lebih baik daripada bangun malamnya orang yang tidak didasari apa? Ilmu. Subhanallah ya. Pentingnya apa ini? Al-ilmu. Ini alasan yang kedua ya. Fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi. Ibadah-ibadah yang lain itu sangat membutuhkan ilmu dan terhenti kebaikannya di atas ilmu. Ingatlah ya, semua perkara itu butuh ilmu dan terhenti di atas ilmu. Kalau sudah melewati ilmu ini mesti salah. Masya Allah. Maka saya ingatkan untuk anak pribadi dan antum, jangan kadang-kadang cari ilmu itu global. Pokoknya judulnya boleh. Enggak cukup dengan kalimat boleh. Bisa jadi yang boleh bagi anak belum tentu boleh bagi antum. Apa yang boleh bagi antum belum tentu boleh bagi anak. Maka kalimat boleh itu harus dirinci. Kadang orang melakukan sesuatu yang kan boleh, tapi dengan sebab boleh itu terkorbankan sesuatu yang afdol, yang pokok malah jadi korban gara-gara kalimat apa? Boleh. Dalam riwayat Abi Daud, ini yang sering saya sampaikan anak-anak, dalam riwayat Abi Daud ada seorang, kemarin sudah kita sampaikan ya, seorang datang kepada Nabi di siang hari Ramadan, ya Rasulullah, boleh nggak saya cium istri saya? Nggak boleh. Datang orang kedua, ya Rasulullah, boleh nggak saya cium istri saya? Kata Nabi, boleh. Lu kok beda? Kasusnya sama. Coba kalau dua orang ini hanya berpegangan dengan kalimat boleh, dia akan menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Ternyata dijelaskan apa? Yang tidak boleh pertama itu, suami ini masih muda, sehingga tidak boleh kata Nabi. Padahal hukum asalnya apa? Mencium istri di siang Ramadan? Boleh. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi di satu sisi Nabi larang, jangan. Sisi yang satunya boleh. Loh, satu boleh, satu tidak boleh. Padahal kasusnya satu apa enggak satu? Satu. Pelajaran, Masya Allah. Kenapa? Kalau yang ini dibolehkan, yang pokok dalam agama bisa rusak. Puasanya bisa rusak. Karena ini masih muda. Bisa jadi belum bisa menahan syahwatnya. Akhirnya merusak puasanya. Yang ini sudah tua. Coba, fikih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya nemu perempuan cantik, sosialnya Masya Allah, status sosial jadi masyarakat tinggi. Cuman dia nggak berketurunan, dilihat dari saudara-saudarinya. Boleh nggak saya nikah sama dia Rasulullah? Nggak boleh. Datang lagi kedua, boleh nggak ya Rasulullah? Cantik ya Rasulullah? Nggak boleh. Datang lagi ketika nggak boleh. Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukatsirum bikum al-umam. Nikahlah dengan wanita yang penyayang dan punya keturunan, karena aku akan banggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Sekarang menikahi wanita yang diprediksi mandul, apa hukumnya? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kalau enggak, mereka siapa suaminya? Boleh.
Boleh. Tapi kenapa Nabi larang? Nabi arahkan kepada yang lebih afdal, lebih maslahah, lebih bisa membawa kepada tujuan yang sangat agung dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan hanya berhenti dengan kalimat apa? Boleh. Banyak orang yang jadi korban hanya dengan sebab boleh kok secara syar'i. Nah, itu masalahnya ya. Nah, baik. Wala yatawaqqafu huwa 'alaiha, sedang ilmu tidak terhenti dengan ibadah yang lain. Jangan dibalik loh ya. Ibadah butuh kepada ilmu, ibadah terhenti dengan ilmu, sedang ilmu tidak terhenti dengan ibadah. Ilmu ya ilmu. Orang mau meninggalkan ilmu, sholat dengan cara yang sendiri-sendiri, rukuknya ganti begini misalkan, ya tak? Takbirnya ganti satu aja tangannya yang diangkat, misalkan begitu. Apa ilmu kemudian terusak? Kan enggak, ilmunya ya itu salah. Mau ibadah orang enggak butuh ilmu ya salah. Ilmu tidak terpengaruh dengan apa? Ibadah, tapi ibadah yang dibangun di atas ilmu. Berarti mana yang afdal? Al-ilmu. Ibadah sehebat apapun kalau enggak dibangun di atas ilmu, sia-sia. Jelas? Berarti ibadah yang lain membutuhkan kepada ilmu. Terbangun, terhenti di atas ilmu. Standarnya ilmu. Jangan dibalik. Sedang ilmu tidak membutuhkan apa? Ibadah. Ilmu tidak terhenti dengan apa? Al-ibadah. Nah, di sini kita tahu kedudukan apa? Al-ilmu. Ini alasannya. Alasan ketiga. Li'annal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Wa laisa dzalika lil muta'abbidin, dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang sekedar beribadah. Nabi enggak mengatakan al-muta'abbidin warasatul anbiya. Yang Nabi katakan al-ulama warasatul anbiya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ilmu yang warisan Nabi. Ibadah yang tanpa ilmu bukan warisan Nabi. Berarti ibadah sangat butuhkan ilmu. Kita baca Quran itu butuh ilmu. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Apa hukumnya? Hukum belajar ilmu tajwid, apa hukumnya? Enggak wajib. Tapi membaca Al-Quran sesuai tajwid, apa hukumnya? Wajib. Kalian enggak ngerti ini idhar, ikhfa apa, tapi bacaan kalian benar, ilmunya benar. Tanwin ketemu fa misalkan, dibaca dengan benar misalkan, sudah cukup. Nun mati ketemu huruf ikhfa, nggak usah ngerti huruf ikhfa, misalkan ketemu apalah kaf, dibaca dengan benar, sudah cukup. Meskipun nggak bisa, coba huruf halki ada berapa, huruf idhar ada berapa, dia nggak ngerti, nggak hafal, tapi baca Qurannya benar. Nah, tapi yang mau mengajarkan ilmu Quran wajib belajar ilmu tajwid. Ya, nah, taib. Wali anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi, dan karena taat kepada orang alim itu wajib atas selainnya di dalam ilmu tersebut. Jadi kalau sudah dibimbing dengan ilmu ini dari Nabi, wajib ditaati. Nggak boleh diselisih orang yang berilmu tadi. Rukuk gimana yang benar, bacakan. Ini rukuknya Nabi begini nih bentuknya. Itu harus ditaati. Ya, nah, wali annal ilma, ini alasan berikutnya ya. Kenapa ilmu lebih afdal? Sibuk dengan ilmu lebih afdal daripada ibadah yang lain. Wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghairahu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha. Karena ilmu itu pengaruhnya, atharnya, peninggalannya akan tetap setelah ditinggal mati oleh pemiliknya. Sedangkan ibadah yang lain dari ibadah-ibadah sunnah terputus kalau pelakunya sudah mati. Ya, sekarang kita baca ilmunya siapa? Ini diwariskan dari siapa ini? Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Beliau sudah mati apa masih hidup? Sudah mati. Tapi sholat sunnah beliau putus belum? Sudah putus lama. Masya Allah ya. Naam.
Walianna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ah wa hifdha ma'alimil millah. Karena dengan tetap adanya ilmu akan hidup syariat Allah. Ini menghidupkan syariat Allah itu dengan ilmu, ya, dan terjaga ma'alimi al-millah. Pilar-pilar atau rambu-rambu agama ini terjaga dengan al-ilmu sampai hari ini. Orang mengerti halal dan haram, boleh dan tidak boleh, ya, sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik, iman dan kufur, semua dengan ilmu. Maka kesimpulan yang diberikan muallif tadi, kesimpulan yang masya Allah, menunjukkan kepada kita, kita harus bersibuk dalam bab apa. Ya, silahkan dicerna masing-masing. Kalau muallif mengatakan kesibukan yang paling afdal adalah kesibukan dalam al-ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya, ataupun apa? Menjaganya, ataupun apa? Ats-tsabat alaihi. Jadi 4 hal. Ya, dipelajari, diamalkan, ya, menjaga, diamalkan. Kemudian apa? Disampaikan, diajarkan. Kemudian ats-tsabat alaihi, teguh di atas ilmu. Ya, berubah dunia ini boleh, tapi jangan berubah prinsip ilmu. Kadang orang dari kaya jadi miskin, dari miskin jadi kaya, tapi dia tetap hendaknya menjadi orang yang berpegang teguh dengan ilmu. Para sahabat dulu di awal miskin, di akhir mereka jadi orang-orang yang kaya, bahkan sangat kaya, tetapi mereka tetap mereka. Ya, karena itu ketika Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis, mau penerimaan penyerahan kunci Baitul Maqdis, ketika ditaklukkan pada masa Umar, harta benda melimpah. Kaum muslimin harta benda melimpah. Umar ingin mengetahui keadaan kaum muslimin, apa berubah mereka setelah di hadapannya harta yang bertumpuk. Maka Umar bertamu kepada komandan pasukan perang yang beliau tugaskan di Baitul Maqdis dan untuk menaklukkannya. Ya. Maka ketika bilang saya mau berziarah ke rumahmu, maka panglima perang ini mengatakan, sebentar ya Amirul Mukminin, saya siapkan dulu. Siapkan, begitu datang ke rumahnya, kasih alas dari kulit yang kasar, kemudian disuguhkan kepada Umar apa? Air putih sama roti yang kerasnya kayak kayu. Untuk makan roti ini harus direndam di air itu dulu. Padahal harta dunia bertumpuk di hadapannya. Maka di situ Umar bin Khattab menangis, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang memilih hamba-hamba yang diteguhkan di atas agama, tidak berubah karena perubahan dunia. Subhanallah. Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau mau bisa enggak bisa? Bisa. Tetapi itulah mereka, santri-santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh dunia menggoyangkan prinsip dasar sebagai seorang muslim. Maka ketika beliau Umar bin Khattab diiring berjalan menghadap pembesar, karena mau menerima kunci ini. Dalam gambaran pembesar ini Amirul Mukminin yang menguasai 2/3 dunia, luar biasa. Ternyata sesederhana itu sampai enggak dikenal. Mana Umar bin Khattab ini, Amirul Mukminin ini? Biasa. Ya, dengan pakaian yang biasa, ditenteng lagi pakaian itu, dinaikkan oleh Umar. Para sahabat menegur, ya Amirul Mukminin, ini di hadapan para penguasa, jangan lakukan itu. Ibaratnya malulah nanti jatuh, ibaratnya apa? Kemuliaan. Maka Umar marah. Ya, beliau mengatakan dengan perkataan yang masyhur, inna qauman a'azzanallahu bil Islam famanil tamasal izza fi ghairil Islam adzallahullah. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan hinakan dia. Cukup. Maka dikatakan para ulama, ketika Allah yang paling agung di dalam jiwa seseorang, maka yang lain tidak akan menggeser keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian kita selesai pasal yang pertama. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pasal yang berikutnya dari kitab kita ini.
Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.